Shalom, Merry Christmas, Selamat Natal. Semua berbahagia, harus bahagia ya. Hari ini kita pesta keluarga kudus. Pesta ini mengingatkan saya ketika makan sate kerbau. Ketika saya masih kuliah, salah satu tugasnya adalah ikut immersion di rumah-rumah keluarga kudus di Jawa Tengah ya. Oleh karena itu pesta keluarga kudus biasanya dilanjutkan dengan pesta keluarga kudus Yesus, Maria dan Yosef, atau pesta keluarga kudus Nazaret, supaya tidak keliru dengan pesta keluarga kudus Jawa Tengah ya, di mana saya pernah tinggal. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita melihat gambar atau menggambarkan keluarga kudus sebagai keluarga yang bersih, keluarga yang kincelong, yang tenang, mungkin juga seperti ikon ini ya. Mereka hidup nyaman, tetapi kita tahu bahwa keluarga sesungguhnya tidak selalu seperti itu. Keluarga Nazaret maupun keluarga kita hidup dengan berbagai macam masalah, hidup dengan berbagai macam tantangan. Kalau kita ya mungkin pusing dengan cicilan rumah, ada perbedaan pendapat, konflik, mau makan di mana, masak apa hari ini, ada yang capek tidak mau melayani dan seterusnya. Jadi kenyataan keluarga kita, keluarga yang tidak selalu mudah. Bacaan-bacaan Injil hari ini menunjukkan bahwa keluarga kudus adalah keluarga yang berkeringat, keluarga yang susah payah menyelamatkan hidup. Mereka bukan keluarga yang bebas masalah. Bahkan Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef mencontohkan menjadi keluarga pengungsi yang harus lari ke Mesir karena terancam nyawanya. Mereka bisa bertahan menjadi keluarga bukan karena situasi mereka mudah, tetapi karena mereka menghidupi 3 syarat utama membuat sebuah rumah tangga menjadi kudus, menjadi penuh damai. Itu kita bisa lihat di dalam bacaan-bacaan kita. Syarat yang pertama, saling menghormati karena kasih. Itulah yang dijanjikan suami istri di dalam perkawinan, bukan? Saya akan mencintaimu seumur hidupku sampai kematian memisahkan. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirah mengingatkan kita bahwa pondasi keluarga bukan sekedar kecocokan hobi, melainkan penghormatan. Barang siapa menghormati bapaknya, ia memulihkan dosa, dan barang siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Inilah kebijaksanaan yang dihidupi keluarga Yesus, Maria, Yusuf yang akrab dengan kitab-kitab perjanjian lama yang disebut kitab kebijaksanaan, seperti kitab Putra Sirah ini. Kita tahu Yosef itu masih keturunan bangsawan, keturunan Daud. Maria itu masih kerabat dari Zakaria, keturunan imam terhormat. Hormat di sini bukan berarti takut, melainkan pengakuan akan martabat orang tua sebagai wakil Allah di dunia. Di zaman kita banyak anak melupakan orang tua ketika mereka sudah sukses. Namun ketika kitab Sirah dengan tegas mengatakan, walaupun akalnya sudah mundur, hendaklah kamu memahami. Kita sama-sama tahu seiring waktu dan usia kita yang semakin banyak, orang tua sering lupa
akalnya mundur, kehendaknya tidak sekuat seperti saat muda. Keluarga akan kehilangan damai sejahtera jika tidak ada lagi rasa hormat antar anggotanya, antar suami, istri, dan anak, anak dengan orang tua. Rasa hormat yang dijanjikan dalam sakramen perkawinan seperti minyak pelumas yang mencegah mesin keluarga menjadi panas dan rusak. Karena apa? Semua orang ingin dihargai, semua orang ingin dihormati, semua orang ingin didengarkan. Oleh karena itu saling menghormati itu penting, dan itulah mengapa menjadi perintah keempat di dalam 10 perintah Allah. Apa bunyinya? Hormatilah bapak ibumu. Yang kedua, kalau ingin menjadi kudus, menjadi damai sejahtera, pakailah pakaian keutamaan Kristiani yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Santo Paulus bicara kepada umat di Kolose tentang daftar belanja rohani bagi keluarga. Ia meminta umat untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mengapa? Salah satu hal yang menjadi sangat kunci penting dalam hidup berkeluarga adalah sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Kesabaran ini yang memungkinkan orang semakin bisa menjadi pemaaf. Di dalam keluarga Katolik, keluarga-keluarga kita, pengampunan bukanlah pilihan, melainkan syarat mutlak. Ambil pengampunan itu dalam keluarga, nanti akan tercerai-berai. Dengan cepat akan mengatakan talak 1, talak 2, talak 3, kita pergi ke tempat perceraian bersama para lawyer masing-masing. Keluarga adalah tempat di mana kita paling sering dilukai oleh orang yang paling kita cintai. Tanyalah pada diri sendiri, betul tidak? Tanpa pengampunan, rumah kita akan menjadi museum luka di mana setiap kesalahan masa lalu dipajang, diingat-ingat. Keluarga yang kudus adalah keluarga yang tahu cara meminta maaf dan tahu cara memberikan pengampunan setiap malam sebelum matahari terbenam supaya tidurnya nyenyak. Sejak anak diajak oleh Bapak Ibu untuk meminta maaf, untuk berdamai dengan orang lain. Dan kita semua sama-sama tahu, pengajaran yang paling bagus adalah dengan contoh. Meminta maaf pada suami di depan anak, meminta maaf pada istri di depan anak, dan memberikan pengampunan di depan anak. Yang ketiga, kalau ingin semakin menjadi kudus, semakin damai keluarga, contohlah Santo Yusuf yang ceritanya kita dengarkan dalam bacaan Injil. Kita tahu Santo Yusuf tidak banyak bicara, tetapi lebih banyak mendengar. Ketika malaikat Tuhan menyuruhnya bangun di tengah malam untuk mengungsi, ia langsung melaksanakannya demi melindungi bayi Yesus dan Maria. Keluarga Katolik akan damai sejahtera jika kita menjadikan Allah sebagai kepala keluarga sesungguhnya. Pertanyaan kita adalah, apakah kita dalam keluarga kita menempatkan Allah sebagai kepala keluarga sesungguhnya, sebagai raja, dia yang merajai suami istri, merajai anak-anak. Contohnya, apakah keputusan besar dalam keluarga diambil setelah berdoa bersama? Tidak sekedar mengandalkan perasaan, sekedar mengandalkan pikiran kita sendiri.
Apakah kita mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan-keinginan sendiri? Karena keinginan-keinginan sendiri egoistis itulah yang bikin cekcok, enggak habis-habis dalam keluarga. Seperti Yusuf, setiap kepala keluarga dan anggota keluarga dipanggil untuk peka terhadap bisikan Tuhan di tengah hiruk pikuk kita berkeluarga. Ketaatan Yusuf adalah bentuk perlindungan tertinggi bagi keluarga. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, menjadi keluarga kudus tidak berarti menjadi keluarga sempurna tanpa cacat. Menjadi keluarga kudus berarti menjadi keluarga yang berani berjuang bersama Tuhan, yang kita sebut sebagai Emmanuel, Allah beserta kita. Damai sejahtera tidak datang dari banyaknya harta, melainkan dari kehadiran Kristus di tengah keluarga, di tengah meja makan kita, di dalam doa malam kita, di dalam malam-malam penuh rekonsiliasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Mari kita terus berdoa agar keluarga-keluarga kita dengan teladan Yusuf, Maria, dan Yesus semakin dimampukan untuk saling menghormati, saling bermurah hati, termasuk mengampuni, dan semakin bisa taat pada rencana Allah yang menjadi raja kita, raja dalam keluarga-keluarga kita. Dengan demikian, berkat Tuhan akan mengalir dan damai sejahtera akan tinggal di rumah kita selamanya. Amin. Kalau amin sudah selesai berarti.